Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Subadriah SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu manajemen piutang. Adapun kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Imro'atul Kamila, 2. Vina Anggreni Puspita, 3. Mega Dwi Setianingrum. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian manajemen piutang, ruang lingkup manajemen piutang, faktor yang mempengaruhi jumlah investasi dalam piutang, kebijakan manajemen piutang, piutang tak terdagih, dan penilaian dan pencegahan resiko kredit. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha, maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Ruang lingkup manajemen piutang. Piutang merupakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam satu periode akuntansi. Menurut Warren Reef dan Fess, piutang diklasifikasikan ke dalam 3 kategori sebagai berikut. 1. Piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Transaksi paling umum yang menciptakan piutang usaha adalah penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang tersebut dicatat dengan mendebitkan akun piutang usaha. Piutang usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek seperti 30 atau 60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan di neraca sebagai aktiva lancar. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Wesel bisa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Bila wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan, maka hal itu kadang-kadang disebut piutang dagang. 3. Piutang lain-lain. Biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihnya lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat ataupun karyawan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi jumlah investasi dalam piutang. Menurut Bambang Rianto, faktor yang dapat mempengaruhi jumlah piutang adalah A. Volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari total penjualan, maka jumlah investasi dalam piutang juga demikian. Artinya, perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar dalam piutang, dan meski beresiko semakin besar, profitabilitasnya juga akan meningkat. B. Syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, artinya keselamatan kredit lebih diutamakan daripada profitabilitas. Syarat pembayaran yang ketat antara lain sampai tampak dari batas waktu pembayaran yang pendek atau pembebanan bunga yang berat untuk pembayaran piutang terlambat. Umumnya, syarat pembayaran penjualan kredit dinyatakan dengan term tertentu.
misalnya 2/10 net 30. Ini berarti bahwa apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sesudah waktu penyerahan barang, si pembeli akan mendapatkan potongan tunai 2% dari hasil penjualan, dan pembayaran selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 30 hari sesudah waktu penyerahan barang. Jadi, batas waktu pembayaran adalah 30 hari. Semakin panjang waktu pembayaran, semakin besar jumlah investasi dalam piutang. C. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan secara kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Makin tinggi plafon yang diberikan kepada para pelanggan, makin besar pula dana yang diinvestasikan ke dalam piutang. Selain itu, penentuan kriteria pihak yang akan diberi kredit juga dapat memperkecil jumlah investasi dalam piutang. Dengan demikian, pembatasan kredit di sini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. D. Kebijakan dalam penagihan piutang. Kebijakan dalam penagihan piutang secara aktif maupun pasif dapat dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan kebijakan aktif dalam menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana lebih besar untuk membiayai aktivitas ini, namun dapat memperkecil resiko tidak tertagihnya piutang. Perusahaan juga berharap agar pelanggan menyetorkan pembayaran hutang tepat waktu. Kebijakan ini ditempuh dengan cara 1. Memungut secara langsung, 2. Memberi peringatan dengan mengirimkan surat kepada pelanggan, 3. Kebiasaan pembayaran pelanggan. Kebiasaan pembayaran pelanggan. Sebagai pelanggan, mempunyai kebiasaan membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash diskon, sedangkan sebagian lagi tidak demikian. Perbedaan cara pembayaran ini tergantung kepada penilaian mereka terhadap kedua alternatif tersebut untuk mencari yang terbaik dan yang paling menguntungkan. Apabila perusahaan telah menetapkan syarat pembayaran 2/10 net 30, para pelanggan dihadapkan pada dua alternatif, yaitu akad pembayaran pada hari 30 atau hari 10 sesudah barang diterima. Alternatif pertama yaitu pembayaran pada hari ke-30, berarti mereka membayar harga sepenuhnya sesuai kredit penjual. Alternatif kedua yaitu pembayaran pada hari ke-10, berarti mendapatkan cash diskon sebesar 2%. Kebijakan manajemen piutang. 1. Standar kredit. Standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para pelanggan yang akan diberi kredit dan berapa jumlah yang akan diberikan. Variabel yang harus dipertimbangkan dalam pembelian kredit: 1. Kualitas piutang dagang yang dapat diterima, 2. Jangka waktu periode kredit, 3. Potongan tunai untuk pembayaran lebih awal, 4. Program pengumpulan piutang. 2. Termin kredit. Jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal. 3. Potongan tunai. Persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. 4. Default risk. Kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit dan perlambatan waktu pengumpulan piutang. 5. Kebiasaan membayar para langganan. Untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash diskon atau tidak menggunakan kesempatan tersebut. Piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah hutang pihak lain kepada perusahaan atas transaksi suatu bisnis. Tetapi piutang tersebut tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Piutang yang diberikan kepada pelanggan diharapkan dapat tertagih pada waktu jatuh tempo, tetapi ada kalanya piutang tidak dapat ditagih kembali, artinya rencana investasi tidak dapat direalisasikan. Sebagai pedoman untuk menentukan bahwa piutang benar-benar tidak tertagih, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bila fulfillment, pelanggan telah
selesai dan tidak ada lagi bagian harta yang diterima untuk pelunasan piutang. Bila usaha pelanggan terhenti, pelanggan menghilangkan tanpa diketahui alamatnya atau meninggal dunia tanpa meninggalkan harta. 3. Bila penagihan dibatasi karena adanya peraturan khusus. 4. Bila saldo piutang sudah lama terbuka dan surat tagihan tidak perlu dibalas. 5. Bila agen atau badan perantara inkaso tidak mampu lagi menagihnya. Penilaian resiko kredit. Untuk menilai resiko kredit, pimpinan harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Umumnya, perusahaan menilai resiko kredit atas dasar kriteria sebagai berikut. Karakter adalah penilaian yang menyangkut kejujuran. Informasi mengenai integritas pelanggan sangat penting dalam proses penilaian karena setiap transaksi kredit mengandung faktor kesanggupan untuk membayar. 2. Capacity. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pelanggan yang ditunjukkan dengan kesuksesan dalam mengelola perusahaan. Pemberi kredit bisa mengetahuinya dengan melihat profit record perusahaan pelanggan. 3. Kapital berhubungan dengan penilaian sumber-sumber keuangan perusahaan pelanggan yang terutama dapat ditujukan dari neracanya. 4. Kolateral berhubungan dengan aktiva perusahaan pelanggan sebagai jaminan keamanan kredit yang diberikan kepadanya. 5. Condition berhubungan dengan penilaian kemungkinan untuk mengadakan pembatasan atau ketentuan perpanjangan kredit dalam perkiraan yang dirasa meragukan. Pencegahan resiko kredit. 1. Mencari informasi tentang mental atau kepribadian. Untuk mendapatkan informasi ini, perlu diketahui bagaimana penilaian masyarakat terhadap pelanggan yang bersangkutan mengenai navigasitas dan karakter pelanggan tersebut. 2. Mencari informasi tentang kemampuan keuangan. Melalui laporan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi laba, serta laporan lainnya menggambarkan posisi keuangan perusahaan dan hasil yang telah dicapai. 3. Mencari informasi tentang jalannya perusahaan. Informasi ini menyangkut posisi keuangan perusahaan pelanggan di masa mendatang karena ada kemungkinan bahwa pada saat diberikan piutang, posisi keuangan pelanggan menunjukkan keadaan yang menguntungkan, sedangkan untuk masa yang akan datang dapat berubah menjadi tidak menguntungkan. Jadi perlu diselidiki apakah posisi keuangan perusahaan sekarang ini dapat dipertahankan untuk masa mendatang. 4. Menetapkan kebijakan setahap demi setahap. Dengan jalan ini, perusahaan akan mampu memberikan penilaian yang lebih valid dalam mengambil keputusan untuk pemberian piutang dihentikan, terus diberikan, tetapi dalam jumlah kecil atau malah memperbesar jumlah piutang yang diberikan kepada pelanggan tertentu. 5. Membatasi jumlah piutang. Kesalahan dalam menentukan keempat hal tersebut di atas masih tetap mungkin terjadi karena perusahaan kurang mampu menganalisis lebih jauh lagi, apalagi hal tersebut berhubungan dengan apa yang terjadi di masa depan, sehingga sangat sulit diramalkan. Misalnya, suatu pelanggan diberikan piutang dengan jumlah yang kecil dan ia membayar sesuai janjinya. Tetapi, ketika jumlah piutang sudah mencapai keinginannya, ia pun tak mau lagi membayar. Untuk mengurangi resiko akibat kasus seperti ini, maka baiknya tetap membatasi jumlah piutang yang diberikan pelanggan. 6. Meminta barang jaminan. Barang jaminan, baik berupa barang maupun bank garansi, akan lebih menjamin piutang yang diberikan. Yang terakhir, seleksi terhadap verkoper atau agen. Ada kalanya kemacetan penagihan piutang bukan pada pihak pelanggan, akan tetapi pada pihak perusahaan itu sendiri. Umpamanya, akibat penyelewengan yang dilakukan pegawai perusahaan sehingga penagihan tidak tepat waktu. Thanks. Terima kasih yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.